Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang para sahabat Danis Baik semuanya, apa kabar? Pada hari libur ini Danis Baik akan menyempatkan sesuatu yang barangkali ya, ini sering kita ulas-ulas bersama ya, tapi berbeda, tinjauannya kita akan berbeda. Tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, pada minggu lalu saya baru aja goes yang tidak terlalu jauh ya, dari Jakarta ke Hambalang ya, Wisma Atlet Hambalang. Kebetulan saya juga udah lama tidak ke sana. Nah, saya waktu itu bertiga ya, di perjalanan saya bertemu dengan teman ya. Tadinya dia akan goes hanya sekitar Pasar Minggu ya, saya lewat Jalan Margonda. Nah, jadi mereka itu tertarik untuk ikut bersama goes. Oke, kita jadi berempat ya. Sepedanya lumayan teman-teman ya. Cannondale, tingginya juga tidak jauh dari saya ya, tingginya, sehingga frame-nya cocok ya. Kabarnya dia beli sepedanya dari Australia ya, sehingga baguslah sepedanya ya. Itu juga sangat ringan sekali. Oke, jadi kita menempuh perjalanan yang lumayan ya. Pada saat goes ya ke menanjak, udah mulai itu. Setelah lewat Sentul dia ke arah kiri, terus jaraknya menanjak. Nah, saya kangen juga tuh lewat ini. Ada nama pusat pendidikan Hankam ya, BIN dan lain-lainnya lagi ya, bagus ya. Nah, itu tanjakannya sepi, tanjakannya bagus teman-teman ya, tidak terlalu slope-nya tidak terlalu tinggi ya. Nah, tapi ya kembali lagi teman saya itu karena gear ratio-nya ya, kembali lagi ke gear ratio tidak cukup bagus ya untuk mungkin untuk ya tenaga dia ya dia agak kewalahan juga ya. Depannya itu biasa ya, gigi kecilnya itu 50-39 ya, gigi belakangnya itu 11-28 ya, itulah akhirnya banyak lorongnya lah. Oke, saya tungguin juga ya. Oke, kita akan sampai ke sana. Nah, inilah teman-teman, kembali lagi pada kondisi yang tertentu, kecuali atlet atau orang-orang yang kuat yang gear ratio itu sangat penting sekali ya. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menyampaikan ya bagaimana kita men-set ya, mencek ya gear ratio ya sepeda yang kita desain sedemikian rupa dengan memilih ukuran chainring dan kasetnya itu yang sesuai dengan ini target tanjakan. Teman-teman bisa melihat ya slope tanjakan itu atau gradien nanjak itu pada saat kita nanjak, yaitu kita lihat di ini komputer sepeda ya, itu kan kelihatan. Jadi pada saat tanjakan tertentu kita tahu slope-nya, kita tahu gradiennya, catatlah gradien itu pada rute tertentu. Nah, itulah nanti akan kita praktekkan di sini berapa gradien yang sesuai, berapa yang sesuai ya dengan gear ratio yang tepat dan tenaga goes yang kita miliki. Oke, kita harus ngecek kembali sepeda kita itu bagaimana gear ratio-nya, cocok tidaknya untuk uphill ya, yang sesuai dengan tenaga kita. Oke, ini cukup menarik teman-teman ya, karena saya juga berusaha untuk membuat suatu aplikasi yang sederhana aja ya dari Excel ya. Nah, dengan aplikasi ini teman-teman nanti akan bisa lah ya mengupload aplikasi itu secara hyperlink ya. Mendownload ya aplikasi itu ya dari Google Drive ya, dan menggunakannya secara mandiri. Situ ada setting-setting macam-macam ya sesuai dengan parameter yang diperlukan, dan kita akan mendapatkan suatu kriteria, suatu kondisi berapa kekuatan goes kita ya, berapa gear ratio yang diperlukan, dan berapa ukuran kaset yang akan kita setting. Oke, itu akan otomatis ya. Dengan tulis ini mudah-mudahan teman-teman akan bisa lebih kuat lah, nanjak lah. Soalnya
banyak korban dari tanjakan, dari TTB gitu loh. Ini ya kembali lagi kita harus men-set gear ratio kita. Oke, kali ini saya akan sampaikan suatu topik yang mirip-mirip ya, tapi akan berbeda tinjauannya mengenai pengecekan gear ratio uphill dan kekuatan goes. Nah inilah judulnya ya. Jadi kita dengan gear ratio tertentu ya. Oke teman-teman ya, kita akan dapat mengecek ini. Sebelum kita mulai ke ini, saya sampaikan dulu ya mengenai ini teman-teman ya. Ini gear ratio ya, gear ratio uphill dan high speed ya, seperti ini teman-teman. Ya kembali lagi ya. Untuk yang uphill yang ini ya, kita akan membutuhkan gear chainring yang kecil ya, dan gigi kaset yang besar. Nah ini uphill. Jadi jumlah gigi chainring yang kecil dibagi dengan jumlah gigi kaset yang besar. Nah inilah, teman-teman ya. Ini ya, gigi kaset yang kecil, gigi chainring yang kecil, keren ya, dibagi dengan gigi kaset yang besar ini. Nah seperti ini. Oke, ini dengan berbagai, ini ada yang triple ya, sama aja. Untuk yang triple seperti itu. Nah untuk double juga kita akan dapatkan yang sama juga ya. Nah ini chainring yang kedua ya, kita bagi dengan kaset yang terbesar ini. Ya oke. Nah, ada kata yang single ini sebenarnya kalau untuk uphill ya kurang tepat ya, karena harus giginya besar di sini ya. Ya chainring yang single ini dibagi dengan ukuran atau jumlah gigi kaset yang besar. Oke ya, jelas ya itu perbandingannya. Oke, kita mulai ya. Ini saya kali ini hanya presentasi saja dan menerangkan bagaimana menggunakan tabel dari aplikasi Excel itu untuk menghitungan gear ratio yang tepat. Oke ya, kita mulai. Judulnya seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi kunci goes tetap ringan di jalan menanjak itu seperti apa sih? Nah kita banyak menemui ya jalan-jalan menanjak nih suatu kondisi yang paling ekstrim ya. Jadi bagaimana kita mengatasi jalan menanjak itu? Ya kuncinya cuma satu teman-teman, adalah mengecek ya nilai gear ratio uphill ya, sepeda kita itu apakah telah sesuai dengan gradien tanjakan dan kekuatan goes kita. Jadi kita harus mengukur teman-teman ya. Ini ada slope ya atau gradien nanjak itu ya. Mungkin bisa ini bisa dicatat ya, bisa kita tanyakan ke teman yang memakainya ya, berapa persennya gradien ini. Nah itulah nanti akan kita gunakan untuk pengujian atau parameter yang akan kita masukkan dalam aplikasi itu sendiri ya. Oke, jadi kuncinya gear ratio uphill ini, jelas ya. Jadi kita akan mengecek ya seperti ini ya. Nah sesuai dengan kekuatan goes kita. Nah ini teman-teman, di sini ada konversi ya, suatu konversi ya gear ratio uphill ya pada berbagai jenis sepeda ini. Jadi gear ratio ini seperti ini teman-teman ya. Tadi sudah saya terangkan ya. Jadi gigi chainring yang terkecil ya, ini R1 ya, dibagi dengan gigi kaset yang terbesar ini. Jadi R1 bagi R2. Jadi formulanya seperti ini. Perbandingan ukuran chainring terkecil R1 ini ya dengan CEW kaset terbesar ini. Jadi formulanya ini R1 dibagi dengan R2. Nah, kenapa dikali dengan ini gear ratio konversi ini per jenis sepeda? Nah karena kita menggunakan standar ini, ukuran ban untuk standarnya ini ukuran ban yang 700C ini atau 27,5 ini. Ini kita pakai standar sebagai standar 1 ini. Jadi andai kata kita menginginkan suatu perhitungan ya, Shelly ya, ada berbagai ukuran ban ya, yang ada seri 16 ini kita harus konversi. Ini gear ratio konversi ini harus dikalikan dengan ini semuanya. Ini ada yang MTB yang 29 inch juga ada ini ya, dan berbagai macam Shelly ya, masuk MTB yang 26 ya, dan PDJNG juga ada nih. Oke ya, jadi kita kalikan ini. Nah jadi yang saya sebutkan tadi adalah ya acuannya itu ya ini ban 700C ini. Nah ini equal dengan radius roda 34,5 cm ini. Oke ya, kita ambilkan suatu contoh ya. Nanti kita memiliki sepeda 26 inch ya. Nah, menggunakan crank triple 443222 tit ini. Kasetnya itu 1142. Maka gear ratio uphill-nya, nah ini 22 dibagi dengan 42 ini. Nah, ini tidak langsung menjadi suatu nilai ya yang tepat. Kita harus mengkonversi ini.
kali 0,92 ini. Nah 0,92 itu konversi gear ratio konversi ini MTB ini, karena dia bannya lebih kecil dari ban 27,5 ini. Jadi harus dikalikan 0,92, nilainya 0,48 ya. Jadi ini ada suatu tabel teman-teman ya, yang saya udah buat dalam Excel itu ya. Ini ada perhitungan otomatis ini. Jadi pemilihan ukuran chainring dan kaset ini untuk berbagai kombinasi ukuran chainring dan kaset. Nanti ini bisa di upload ya di situs ini ya. Oke, dengan mudahnya kita akan bisa menghitung berapa gear ratio uphill ini. Oke ya. Nanti soalnya ada hubungannya dengan kekuatan goes kita. Jadi demikianlah untuk perhitungan gear ratio uphill. Kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya. Nah ini teman-teman, jadi di suatu video ya mengenai pengukuran berapa HP tenaga goes kita, itu saya sudah menerangkan teman-teman ya. Itu ada suatu formula yang saya setting ya demikian rupa, sehingga kita bisa menghubungkan antara tenaga goes kita dengan gradien tanjakan. Nah gitu loh, ini nanti ya. Oke, kita menghubungkan ya, gimana cara menghubungkan antara gaya goes dan gradien tanjakan. Nah, jadi ada rumus gaya goes ditanjakan seperti ini. Nah, jadi gaya goes itu, ini ya, F goes ini adalah kekuatan tekan pada pedal agar crank berputar untuk mempercepat sepeda sampai kecepatan tertentu nih. Ini pada jalan yang datar ya. Nah, pada jalan menanjak, gaya goes ini dibebani dengan gaya gravitasi yang besarnya sebanding dengan kecuraman. Nah, ini teman-teman. Jadi kita masuk ke dalam konsentrasi ke dalam suatu kondisi tanjakan ini seperti ini. Nah ini seperti ini teman-teman gambarnya nih. Ini ada suatu keadaan ya, di mana seseorang ini menanjak teman-teman ya, menanjak ya. Oke, di sini ada sudut tanjakan atau slope ya. Ini ada gradien tanjakan. Gradien itu ketinggian ya, ini ya, dibagi dengan panjang jalur tanjakan itu gradien ya, gradien tanjakan ya. Oke ya, kita coba untuk membedah satu-satu formula ini seperti ini ya, Jadi gaya goes itu ya, formulanya itu adalah radius ya, radius roda sepeda ya, ini radius roda sepeda ya, dikali dengan, nah ini dalam kurung ya, berat beban ya. Nah berat beban itu adalah berat pegoes dan sepeda ini. Nah ini di dalam satuan kilogram force, artinya kilogram berat ya, kilogram berat ini ya. Oke, ini dikali dengan GD. GD itu ini gradien. Gradien itu persen kecuraman tanjakan ini. Jadi H ketinggian daripada tanjakan ya secara vertikal ya, dan H itu panjang jalan yang ditempuh, slope-nya ini H ya, ini L-nya ya, jadi H bagi L. Nah ini ya, dibagi dengan R kuadrat. Nah R kuadrat itu ini teman-teman. Nah ini R itu ini teman-teman, jari-jari ini. Nih jari-jari ya, jari-jari dari crank ini R nih, ya, jari-jari dari crank atau panjang lengan crank ini dalam sentimeter ini. Ini crank teman-teman ya, ini crank ya. Ini ada jari-jarinya ini. Nah ini ya. Crank ini jarinya ini, nah dibagi dengan R kuadrat kali dengan 2pi. Nah kalau pi itu konstanta teman-teman, konstanta 3,14. Jadi pada saat kita menginginkan suatu gaya goes ya, kita harus mengetahui ini semuanya, parameter ini semua. Artinya gaya goes ini ya, gaya goes yang kita tekan ini akan menghasilkan suatu torsi teman-teman. Torsi yang besarnya itu F ya, gaya tekan kepada pedal dan radius ini. Nah gaya goes ini juga tergantung ini. Nah ini besarnya sudut pi ini, besar sudut pi ya, ini ya, berat daripada pegoes ya dan sepeda ya, ini sepeda ini ya, oke, dan gradien ini, tanjakan ini, oke. Jadi formula ini akan memberikan suatu nilai gaya goes yang bisa dihitung teman-teman berdasarkan parameter yang ada di kanan ini yang tadi saya telah sampaikan ya, hubungan dengan radius sepeda, radius roda sepeda ya, berat bebannya sepeda dan
orangnya bergoes ya, gradien tanjakannya ya, H dibagi L ya, jari-jari. Nah, jari-jari dari crank ini ya, dan faktor konstanta Pi. Oke ya, jelas ya, seperti ini ya. Nah teman-teman, ini ada catatan ya. Jadi nilai gaya goes ini tidak menghitung hambatan drivetrain ya dan rolling roda sepeda. Drivetrain itu hambatan teman-teman ya, yang ada di sistem pemindai daya di sini, dari mulai engkolan atau crank ya sampai di roda ini. Nah hambatannya cukup besar teman-teman ya untuk drivetrain ini ya. Ya seperti ini ya. Apalagi yang ada di hambatan rolling, hambatan roda sepeda 7,3 sampai ini 10% di sini ya. Oke. Nah, oke. Jadi nilai FGS itu dihitung untuk rasio uphill 1 ini ya, yaitu perbandingan ukuran jumlah tit dan chainring jumlah tit, chainring dan kaset ini 1. Jadi kita tuh akan menghitung ini untuk gaya goes itu andai kata jumlah atau ukuran chainring dan ukuran kaset sama. Gear ratio uphill itu 1 ya. Jadi belum ini, artinya ukuran chainring dan kasetnya sama. Jelas ya bahwa ini batasan-batasan yang akan kita peroleh untuk mendapatkan gaya goes ini. Oke, kita teruskan ya ke contoh berikutnya. Nah ini teman-teman. Nah kita ada contoh ya. Ini Shelly ya, 20 inch ya. Shelly ukuran 406. Ini menempuh jalan dengan gradien 30%. Berat goes 65, berat sepeda 13 kg, ukuran chainring 17,5 cm dengan gear ratio uphill-nya nih ya 0,8. Oke, berapa gaya goes-nya ini? Oke, ini kita perhitungkan sini ya, seperti rumus ini ya. Oke, radius ini kita masukkan nilai ini tadi ya 24,1 ini radius sepeda ini. Oke. Setelah dihitung ya ini ya, nah ini ya, jadi dikonversi langsung nih jadi 24,1. Berapa goesnya 65 tambah 13, gradiennya ini 13 ya persen ini ya, panjang kering 17,5, konstanta itu 3,14. Oke ya, jadi kita masukkan nilainya. Nah gaya goes normal itu kita peroleh di sini setelah kita hitung dengan parameter ini 12,7 kg force. Nah, gaya goes normal ini untuk istilahnya tuh diameter dari crank dan diameter atau jumlah gigi dari crank dan jumlah gigi dari kas itu sama. Nah, andai kata kita ya gaya goes dengan gear ratio uphill 0,8, nah ini jadi akan menurun teman-teman. Kali aja 0,8 ini. Nah, jadi nilainya itu dengan gear ratio lebih kurang dari 1 ya. Ini ya dengan gear ratio 0,8 kita mendapat gaya goes yang lebih ringan, diturun 12 jadi 10,1 setelah dikali 0,8. Oke teman-teman ya, jadi kita harus mengalih dengan nilai tiap-tiap faktor konversi dari roda ini pada jenis sepeda. Oke, berikutnya teman-teman, ini suatu penjelasan yang lengkap teman-teman ya. Ini ya, bagaimana kita melakukan tahapan pengecekan ya gear ratio ya uphill menggunakan tabel. Jadi untuk pengecekan gear ratio uphill ini ya menggunakan tabel itu ada tahapannya ya, yang akan kita laksanakan, yaitu pertama mencatat data parameter yang diperlukan ya. Kita catat dulu ya data yang diperlukan. Kedua, pengisian data parameter pada tabel ya. Dan yang ketiga, yang kita sudah lewatkan, yaitu tahapan proses pengecekan gear ratio dan pemilihan ukuran chainring atau kaset. Oke, kita urai satu persatu ya. Nah ini teman-teman ya, sementara ini saya tidak menggunakan terlebih dahulu tabel Excel-nya ya, supaya lebih mudah menunjukkan nilai-nilainya itu ya. Jadi kita pertama-tama itu harus mencatat ya data parameter yang diperlukan. Jadi kita harus tahu panjang lengan engkol crank sepeda kita itu berapa. Itu ada yang 16,5, ada yang 17, ada yang 17,5. Ini umum standar ya, yang telah kita ketahui pada hampir semua jenis sepeda seperti ini. Kemudian berat badan dan berat sepeda berapa kilogram. Terus target kecuraman tanjakan maksimal yang akan ditempuh. Nah ini teman-teman, kita harus punya target gitu loh.
Jadi tanjakan mana yang paling curam dan sepeda mana yang akan digunakan untuk ini, menempuh ini. Nah dari sini kita bisa men-set gitu loh, nanti gear ratio-nya yang diperlukan tuh berapa gitu loh. Tanpa kita mengetahui gradien tanjakan ini ya percuma aja kita loh. Jadi kita ini gradien ini kita dapat ketahui dari komputer sepeda teman-teman, yang telah dilewati oleh rekan yang lain atau sebelumnya kita udah melewati dan kita tidak kuat nanjak ya. Nah kita catat itu berapa persen. Nah kemudian jenis sepeda yang digunakan. Nah ini jenis sepedanya apa? Hubungannya sama diameter roda ini. Ada yang 16 in, 20 in sampai di sini ada yang 29 in teman-teman atau 700C. Nah, kemudian tahap kedua adalah pengisian data parameter pada tabel. Nah ini teman-teman ya. Di sini ada contohnya ya. Jadi tampilan Excel itu seperti ini teman-teman, seperti ini. Pertama acuan pertama itu gaya goes normal ya pada jalan menanjak ini. Nah gaya goes normal ini kita setting teman-teman ya. Kita setting tertentu ya ini ya. Oke. Kemudian nah ini tabel pengecekannya ini. Gear ratio ya versus ya gaya goes dengan gradien tanjakan ini. Seperti ini. Nah jadi untuk contohnya ya kita akan men-set ya panjang crank ini kita pilih 17,5 cm, berat badannya 65, berat sepeda 13 kg ini ya. Nah acuan gaya goes itu nih teman-teman ya di sini ya diperoleh 16,3 ini. Jadi gini teman-teman, jadi acuan gaya goes ini untuk parameter ini ya. Parameter gradien nanjak ini yang agak maksimal itu ya. Nah gradien yang setting itu gradien 22%. Ini udah set tes teman-teman ya. 22% itu untuk yang non atlet ya, pegawai pengalaman lah ya. Gear ratio-nya itu 0,55. Jadi pasangannya ini gradien 22% ini adalah gear ratio 0,55 ini. Dan panjang crank normal lah 17,5 cm. Nah, ukuran rodanya ini standar teman-teman. Yang 27,5 ini, yang ini teman-teman ya, ini seperti ini ya. Nah dari acuan ini ya nanti akan kita memperoleh komparasi dengan jenis sepeda yang lainnya teman-teman. Nah setelah kita isikan ya, nah ini teman-teman ya, panjang crank 17,5 ya, terus berat badan ini 65, berat sepedanya 13 kg ya. Ini data isian ini warnanya ini ya itu nilai yang diisi teman-teman. Jadi hanya 3 nilai yang diisi ini. Panjang crank, berat badan, dan berat sepeda ini. Oke ya. Nah setelah ini diisi, nah ini semua nanti akan terisi teman-teman ini. Nilai-nilai ini semua akan terisi. Semua akan terisi ini. Ini ada pilihan-pilihan ya di tabel pengecekan ini ya seperti ini ya. Yang jelas ini akan terisi. Nah teman-teman untuk berat badan yang tadi telah kita tentukan 65 kg ini, nah kita patokannya ini teman-teman nih. Di sini adanya nih 65 kg. Misalnya kita ngisi 75 kg ya di sini ya, misalnya ya kita isi di sini 75. Yang patokannya ya ini teman-teman 75 ya ini kilogram force-nya ini gaya ya, beratnya gaya goes ini di sini masing-masing di sini. Nah untuk antara 65 dan 70 nilainya ini teman-teman. Misalnya di sini ada nilai 67 ya sekitar sinilah. Jadi 17,4 ini. Misalnya di sini ada 72 atau 78 atau 77 ya. Nilainya tuh ini di antara ini. Ini nilai antara teman-teman. Antara 75 dan 80 dan dari goesnya seperti ini. Oke teman-teman ya. Nah, ini akan kita dapatkan nilai 16,93 ini. Ini acuan teman-teman ya. Untuk berat 65 kg force ini. Nah, gini teman-teman. Ini ada tabel ya. Suatu tabel pengecekan gear ratio versus gaya goes dan gradien tanjakan ini. Nah kita ada target teman-teman. Targetnya itu target tertentu gitu loh. Jadi dengan gaya goes 13 dengan gaya goes nilainya 16,93 ini. Nah ini di tengah-tengah moderate ini teman-teman nih. Di antara ini nilainya ini seperti ini. Jadi andai kata kita menginginkan gradien sepeda kuat dengan gradien tanjakan 22% ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi gear ratio-nya itu harus
0,6 ini. Seperti itu ya. Oke, ini. Andai kata kita menginginkan gear ratio cukup 16% seperti ini ya. 12% seperti ini ya. Nah, nilainya tuh gear ratio cukup 0,8 ini. Seperti ini. Gitu juga. Nah, pada saat kita memilih gear ratio 0,8 dan sepeda ini hanya dengan gear ratio 0,8 ya. Karena ini di setnya seperti ini ya. Pada saat dia menanjak lebih dari 16%, dia akan makin berat teman-teman. 17 jadi 21, apalagi sampai gradien tanjakannya 25%, ini akan berat sekali. Hampir ini 1,7 lebih nih ya beratnya goesan itu. Tapi sebaliknya andai kata dia menempuh jalan dengan gradien hanya 10%, ini makin ringan teman-teman, dari 17 ke 11. Oke, jelas teman-teman ya. Jadi gimana kita men-set gaya goes ya yang tertentu ini ya dalam tabel ini semua. Oke, andai kata tabel ini kita ganti berat badannya juga ini akan berubah semua teman-teman, dan pilihannya juga akan berubah ini. Oke, jadi jelas ya. Contoh yang lain teman-teman, andai kata kita menginginkan suatu gear ratio ya, suatu gear ratio yang minimal barangkali ya, minimal ya untuk sepeda sailing barangkali yang dalam kota seperti ini. Gear ratio dengan berat badan parameter ini, dengan berat badan 65 ini, kita hanya ingin 10%. Nah ini, jadi gear ratio cuma 1. Jadi crank depan sama kaset belakang itu sama ukurannya, cuma 1, 13, ini. Jadi andai kata kita menempuh yang 19%, apalagi 22%, wah ini lebih 2 kali lipat teman-teman ini, sampai 30 ini. Nah, yang 19% pun ini mencapai 2 kali lipat ini, apalagi sampai 30 teman-teman ya. Mungkin 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat ini. Betapa beratnya andai kata kita memilih gear ratio 1 ini ya untuk menempuh tanjakan yang curam seperti ini. Nah, begitu juga andai kata kita memilih gear ratio sepeda ini kecil ya, seperti ini ya. Ini ya. Kita akan mendapatkan suatu kondisi yang standar ya. Ini ya. Andai kata kita 65 ini dengan gear ratio kita inginkan sudah kuat nanjak dengan 25% ini yang ekstra curam seperti ini ya. Ini nilainya nih seperti ini dengan gaya goes yang standar yang kita miliki ini. Andai kata kita hanya menempuh gradien 16%, dia akan kecil, ringan ya, turun gaya goesnya. Standarnya kita 16,9 ini, disinilah adanya ya. Dia akan turun. Apalagi hanya 10%, ini ringan sekali, bahkan kita harus oper ini sampai nilainya cukup sedang lah ya mendekati ini gitu. Oke teman-teman, jelas ya betapa table ini akan membantu sekali teman-teman ya dengan mengisi parameter-parameter yang kita tentukan ya. Kita akan bisa mengecek gaya goes ya yang bervariasi dengan pilihan-pilihan gear ratio ya dan gradien tanjakannya ini. Oke, jelas ya. Nah, untuk tahapan yang ketiga ya, tadi kita udah mengisi parameter yang ini ya. Tahapan yang ketiga adalah mengecek teman-teman, mengecek ya bagaimana ya kita men-set ya perbandingan ukuran chainring dan kaset untuk memenuhi gear ratio ini. Nah, jadi tahap ketiga adalah proses pengecekan gear ratio dan pemilihan ukuran chainring atau kaset. Jadi setelah pengisian data parameter diperoleh ya, acuan goesnya ini teman-teman yang tadi itu ya 16,93 kg force ini gaya goes normal ya untuk berat badan tadi yang tadi ya 65 ini ya. Oke ya, jelas ya. Nah, dengan menetapkan target gradien tanjakan dan nilai goes normal diperoleh gear ratio ini. Nah, ini tadi ya. Kita harus dapatkan gear ratio tertentu lah hasilnya ya. Nah, gear ratio tersebut digunakan untuk pedoman pemilihan ukuran chainring dan kaset sesuai jenis sepeda. Nah, ini acuannya nih teman-teman ya. Nah, jadi kita mendapatkan ya suatu acuan tabel tetap yang ini yang atas ya. Nah, kita akan mengisi ini teman-teman, isi ini. Nah, dengan isian ini kita akan bisa menentukan. Jadi yang kita isi itu nilai yang ini, nilai yang diisi itu ini. Ya, jadi kita dengan pemilihan ukuran chainring dan kaset untuk mencapai target gear ratio uphill. Nah, kita akan terakhir itu kita akan gunakan tabel ini. Nah, gini. Ya, oke ya. Ini catatan teman-teman.
nilai gear ratio uphill setiap jenis sepeda adalah hasil konversi dari standar sepeda ban ini. Tadi yang slide berikut, slide sebelumnya ya. Nah ini teman-teman, inilah kabelnya yang terhubung ya pada hyperlink ya, yang sebelumnya ini. Nah jadi ini teman-teman ya, khusus untuk ini nih ya, gear ratio uphill seri 16 in Brompton atau 360 ini ya, telah dihitung internal gear reduction-nya. Nah khusus yang ini nih ya, ini juga udah otomatis teman-teman, nggak usah dihitung gear ratio Brompton di internal gear-nya, ini udah dihitung ini untuk yang uphill-nya ini, sehingga ini otomatis mendapatkan gear ratio uphill ini nantinya tuh. Oke, nah contohnya teman-teman ya, kita akan menghitung gear ratio ya tertentu ya, ini seperti ini ya. Ya jadi dengan patokan gear ratio yang kita inginkan, contohnya ini teman-teman ya. Jadi untuk suatu target ya, target gradien tanjakan, sebagai contoh kita akan menempuh gradien tanjakan 19% ini ya, dengan parameter yang awal ini ya, kita akan mendapatkan kekuatan goes yang normal ini dengan gear ratio 0,7. Nah, bagaimana kita men-set gear ratio 0,7 ini dari berbagai jenis sepeda? Contohnya ini teman-teman ya, yang road bike, gravel atau MTB ini dengan ukuran ini ya, 27,5 atau 700C ini ya. Nah, di sini ada ukuran chainring dan ukuran kaset. Andai kata kita memasukkan nilai 42 di sini ya, ukuran kaset dan chainring depannya ini 26, ya udah lumayan teman-teman. Ini mendapatkan 0,62. Jadi ini lebih kecil dari target ini 0,7. Jadi ini ringan teman-teman, ini ringan. Nah, contohnya lagi, andai kata sepeda MTB yang 29er ini, ya kita masukkan di sini kasetnya ukuran 46 sini. Nah, chainringnya ukuran 28, hasilnya 0,63. Nah ini karena targetnya di sini 0,7, ya ini ringan juga teman-teman, ringan juga. Nah kalau kita set misalnya secara ekstrim kita ya, di sini teman-teman nih, misalnya nih untuk Shelly Brompton nih ya, Shelly Brompton ya, kasetnya itu, chainringnya itu kalau kita pilih ya, ini chainring depannya itu 34 ya, dan kaset belakang itu yang besar 17, yang besar 17 teman-teman ya, yang triple nih 17 ya. Nilainya tuh 0,9. Nah ini Brompton ini tetap berat untuk target gradien tanjakan 19% ya. Dengan gear ratio ini targetnya nih 0,7. Jadi kita ini berat teman-teman nih, karena gear rasionya ini akhirnya ini 0,9, lebih besar daripada 0,7 ini. Seperti itu. Untuk Shelly misalnya ya, yang 22 inch ini ya, misalnya kasetnya ukuran 42, chainringnya 39 ini, kita dapatkan gear ratio 0,7 ini ya. Nah ini sama teman-teman nilainya nih, hampir sama ya, 0,7 ya, sehingga dengan gradien tanjakan 19% ini ya, kita akan goes dengan normal 18,61 kg force. Ini teman-teman ya, ini contoh aja ya, bagaimana kita men-set gear ratio uphill ini dengan memilih ukuran chainring dan kaset yang normal ya, yang ada di pasaran ya, sehingga dengan pemilihan ini kita akan mendapatkan suatu gear ratio acuan yang kita pilih ya, berdasarkan ya ini gradien tanjakan ini. Nah kalau ketika 22% seperti ini ya, nah gear ratio-nya harus lebih rendah dari 0,7, itu 0,6. Andai kata 22% ini ya, di sini ya dengan 0,6. Nah ini MTB atau gravel ini nilainya ini nggak masalah teman-teman, ini masih kuat ini ada di sini ya, 0,6, 0,63 ini masih kuat. Tapi yang lainnya ya, ini agak berat teman-teman ini. Seperti itu teman ya. Jelas ya bahwa kenaikan atau penurunan gear ratio dengan penurunan nilai gear ratio ini akan memperkuat kemampuan nanjak kita ini. Ini makin kecil ya, ini akan makin kuat nanjak. Inilah pengecekan teman-teman. Oke, jelas teman-teman ya. Jadi kita akan coba beralih ke contoh Excel-nya ya. Oke, kita beralih ya ke pengecekan dengan table Excel, aplikasi Excel ya, yang akan mudah di-download oleh teman-teman ya dari Google Drive ya. Oke, kita ke slide selanjutnya.
Nah ini teman-teman ya, kita bisa langsung ke ini, mendownload aja ini teman-teman ya. Jadi kita download, kemudian kita kotak-kotik lah di komputer kita ya, seperti ini. Jadi tabel tools ini ya, pengecekan ini ya, sebagai tools ya untuk proses pengecekan gear ratio tanjakan ya dengan gaya goes normal. Nah ini untuk berbagai jenis sepeda. Penggunaan tools ini dalam format TSC ini setelah aplikasi di-download terlebih dahulu. Nah nilai gear ratio sesuai target gradien tanjakan dapat dengan mudah dicek pada sepedanya teman-teman ya, menggunakan acuan standar gaya goes normal. Nah untuk pesepeda non atlet, oke jelas ya. Jadi kita masuk ke aplikasi ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, inilah aplikasinya teman-teman ya. Aplikasi ini akan dengan mudah sekali kita setting ya. Jadi kita langsung aja ya, sama dengan yang tadi ya. Contohnya kita isi di sini untuk panjang keren, misalnya kita turunkan lah nilainya jadi 17 teman-teman ya. Panjang keren 17, kemudian berat badan. Oke, ini mungkin ada teman-teman yang berat badannya berat ya, yang 80 aja misalnya ya. Oke, ini berat sepedanya ini ringan teman-teman ya, cuman 12 kg lah ya. Oke, langsung kita enter aja nih. Oke teman-teman, nah ini langsung terisi teman-teman ya, dengan pajak rank 17. Ini mungkin di hobi ada yang 17 ya, berat badan 80 dan berat sepeda 12 kg ini akan terisi secara penuh. Ini seperti ini. Nah untuk berat 80 kg ini, nah ini teman-teman ya, ini ya. Dan gaya goes itu yang normal ya 21,16 kg force ini. Oke, ini sebagai acuan kita ya, acuan kita. Nah nilainya tuh ada di sini teman-teman, di median ini, median table ini ada di sini. Oke, andai kata kita menginginkan ini yang badannya berat seperti ini, goes nanjak 22%-nya ini pamungkas atau ya mudah ya, seperti ini ya. Nah kita kembali lagi, kita harus melihat di sini 22% ya. Nah ini, nah kita acuannya ini nih 23,08 ini ya, kilogram force ya dengan gear ratio 0,6 ini. Jadi kita harus pilih ya, jangan lupa gear ratio untuk goes ini ya, dengan data-data ini ya, itu gear rasionya ini 0,6 teman-teman. Andai kata dia ingin menempuh tanjakan 22%, andai kata hanya 16% ya, seperti ini. Nah, ini dia cukup 0,8 ini. Oke, andai kata kita memiliki sepeda, misalnya sepeda MTB inilah ya, MTB yang 7,5 yang banyak digunakan ya teman-teman ya. Ini ukuran kasetnya misalnya, atau chairnya dulu aja ya. Misalnya chairnya ini double ya, double, ada yang ukurannya mungkin ini, ada yang barangkali ada 34 barangkali ya, 34. Kasetnya ukuran yang gedenya ini ada yang 46 teman-teman ya, 46 ya. Nah ini kita akan mendapatkan nilai gear ratio 0,74 ini untuk uphill-nya ini. Nah target ini apakah tercapai ya dengan ini ya. Nah ini, andai kata kita inginkan suatu tanjakan dengan gradien 22% ini ya, ini seperti ini ya, yang tadi ya. Nah ini ya, nah ini 0,6 teman-teman. Jadi ini masih kurang ini 0,7. Ini hanya bisa untuk tanjakan 19% ini. Nah ini seperti ini 0,7 ini, jelas ya ini perbedaannya ya. Nah ini harus diperkecil, mungkin ukuran chainringnya di sini perkecil, jadi ukuran misalnya 32. Oke, nah ini masih kurang teman-teman, juga masih kurang, jadi harus diperbesar lagi ini ukurannya, harus perkecil lagi. Mungkin ini ukurannya 28 barangkali ya, 28 barangkali, coba lihat. Nah ini, jadi harus kita memasangkan chainring ukuran 28 dengan kaset 46 ini. Untuk double, untuk triple ya, itu akan tercapai 0,61 ini dengan target gradien tanjakan 22% ini, seperti ini. Oke, gear ratio-nya ini sampai dengan ini, sehingga berat badan yang 80 kg
dengan gaya goesnya normal itu 23,08 kg force ya, akan kuat menanjak dengan gradien 22%. Oke, jelas ya ini. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman ya, kita akan mendapatkan suatu kondisi ya, goes yang ringan itu ya, itu dengan men-set ya. Ulang-ulang saya katakan men-set ukuran chainring ya, depan yang paling kecil ya, dan kaset yang paling besar. Speednya tidak usah dihitung, yang penting ukurannya, ukuran chainring yang depan terkecil dan kaset belakang terbesar. Nah, karena kita memiliki berat badan tertentu ya, gaya goes juga tertentu kemampuannya ya. Nah, ini kita cek kembali lah supaya mendapatkan suatu kondisi kita nyaman untuk goes yang bagaimanapun juga tingginya tanjakan atau slope yang besar. Oke, dan baik, senang sekali berjumpa dengan semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.